Ragunan, salah satu nama daerah di Jakarta Selatan, terkenal dengan adanya Taman Marga Satwa Ragunan, kebun binatang pertama di Indonesia. Namun, tahukah Anda asal-usul nama Ragunan tersebut? Ragunan berawal dari nama Wiraguna. Nama aslinya adalah Hendrik Lucas Cardel, seorang Belanda yang mendapat gelar pangeran dari Sultan Haji, nama lain dari Sultan Banten Abu Nasar Abdul Qahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1675, sebagian dari keraton Surasowan, tempatnya bertahtanya Sultan Ageng Tirtayasa, terbakar. Kemudian datanglah Hendrik Lucas Cardel, seorang juru bangunan yang mengaku melarikan diri dari Batavia karena ingin memeluk agama Islam dan membaktikan dirinya kepada Sultan Haji. Sultan Haji pun menerimanya karena memang membutuhkan ahli bangunan yang berpengalaman untuk memperbaiki istananya. Cardel kemudian mengikat kontrak dengan istana, bahkan memperoleh izin berdagang. Cardel juga menikahi seorang pribumi Banten bernama Nilawati. Keterampilan Cardel dalam membangun sesuai permintaan Sultan Haji rupanya menarik perhatian. Bahkan lebih dari itu, Sultan Haji terkagum-kagum dengan karya besar Cardel dalam membuat rancangan dan menuangkannya dalam bentuk bangunan. Cardel pun yang mengusulkan pembangunan kelengkapan Masjid Agung Banten, seperti menara dan bangunan tiamah, yang berfungsi sebagai tempat musyawarah dan kajian-kajian keagamaan. Pada waktu itu, Sultan Haji belum diangkat menjadi raja. Kekuasaan masih di tangan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji merasa sudah waktunya ia memimpin Kesultanan Banten. Permintaan itu ditolak oleh ayahnya, dan kemudian terjadilah perang perebutan tahta antara ayah dan anak. Dalam keadaan terdesak, Sultan Haji mengirim utusan untuk meminta bantuan Belanda. Utusan itu tak lain adalah Cardel. Permintaan Sultan Haji melalui Cardel ini diterima Belanda. Belanda akhirnya membantu Sultan Haji merebut kekuasaan dari tangan ayahnya dan berhasil. Atas jasa-jasanya, Cardel dianugerahi gelar Pangeran Arya Wiraguna. Setelah sekian lama menetap di Banten, Pangeran Wiraguna pamit pulang ke Belanda. Ia merasa keberadaannya di istana lambat laun makin banyak tidak disukai. Ia pun diizinkan pulang di tahun 1689. Bukannya pulang ke Belanda, Pangeran Wiraguna memilih ke Batavia atau sekarang Jakarta. Pada tahun 1695, Gubernur Jenderal Campus yang berkuasa waktu itu menetapkan Pangeran Wiraguna sebagai asisten pribadi Residen Batavia. Dengan kekayaannya, Pangeran Wiraguna kemudian menguasai tanah luas di selatan Batavia. Luas tanah yang dimilikinya membuat penduduk sekitar menamai daerah tersebut dengan Tanah Wiraguna, yang kemudian berubah menjadi Tanah Ragunan atau Wilayah Ragunan. Makam Pangeran Wiraguna diabadikan di Jalan Pejaten Barat, Pasar Minggu. Bahkan di pinggir Jalan Pejaten Barat terdapat palang bertuliskan Makam Pangeran Wiraguna. Diyakini lokasi makam yang sekarang adalah tempat tinggal Pangeran Wiraguna di masa lalu.